Siulan, bahasa tubuh, sampai sentuhan fisik yang tidak diinginkan seringkali terjadi di tempat umum. Pelecehan seksual di publik berarti pelaku melakukan aksinya kepada korban di ranah publik, seperti fasilitas umum dan transportasi umum. Namun, banyak orang tidak sadar akan hal itu, bahwa sebenarnya pelecehan seksual bisa terjadi di mana dan kapan saja. Misalnya saat kita berjalan melewati sekumpulan orang. Salah satu dari mereka memberi siulan dengan maksud menggoda, atau dengan memanggil kita dengan sebutan, "Hai manis, sendiri aja. Cantik, lirik sini dong. Mbak, mau saya antar pulang?" Sadar tidak sadar, perkataan di atas bisa dikategorikan ke dalam pelecehan seksual. Selanjutnya, jika kita bertemu seseorang di tempat umum dan dia memberikan gestur atau bahasa tubuh yang dirasa verbal dan vulgar sehingga membuat kita tidak nyaman, hal tersebut juga bisa termasuk ke dalam pelecehan seksual. Target dari pelecehan ini tidak mengenal batas usia maupun gender. Bayangkan seorang anak kecil yang berada di transportasi umum mendapatkan pelecehan seksual secara fisik. Kok bisa? Bukannya anak kecil itu bersama orang tuanya? Percayalah teman-teman, mereka akan melakukan modus tersebut sekalipun dalam keadaan ramai. Karena semakin ramai dan sesak transportasi umum, semakin lancar mereka melakukan modusnya. Beralih ke modus para pelaku biasanya mereka akan menargetkan korban, lalu mulai mendekat dan menempel pada badan kita. Jika keadaan di dalam transportasi kosong, mungkin kita atau orang lain akan sadar. Tetapi jika keadaan sedang penuh, pelaku dapat melancarkan aksinya dengan lancar, mulai dari menyentuh menggunakan tangan sampai menggesekkan anggota badan pelaku kepada korban. Modus lain tanpa sentuhan fisik, pelaku akan melakukan bahasa tubuh yang secara tidak langsung melecehkan korban. Contoh kasus yang pernah saya alami di transportasi umum adalah saat saya berusia 10 tahun dan duduk di bangku sekolah dasar. Setiap hari saya berangkat menuju sekolah menggunakan angkot sendirian. Hari itu keadaan di dalam angkot bisa dibilang ramai. Saya duduk di belakang bangku supir yang langsung berhadapan dengan pintu angkot. Sebenarnya saya masih belum sadar akan keadaan sekitar, namun saat saya menoleh ke arah kiri, di seberang bangku saya duduk pria parubaya menggunakan kupluk, kaos, dan celana pendek. Entah mengapa, mata saya terfokus pada tangannya di bawah sana. Coba tebak, dia sedang melakukan masturbasi di dalam angkutan umum. Refleks, saya langsung menoleh ke arah wajahnya dan berkata di dalam hati, namun si pria parubaya ini hanya bisa tersenyum mesum sambil melirik ke arah saya. Karena terkejut, saya menoleh ke arah supir untuk mencari tahu apakah supir mengetahui keberadaan pria parubaya ini beserta aksinya. Namun semua tampak acuh. Dari kejadian di atas, kita bisa tahu bahwa hal-hal seperti itu bisa terjadi sekalipun di dalam angkutan umum atau transportasi umum lainnya dalam keadaan ramai. Juga pentingnya bagi semua orang untuk mengetahui bahwa pelecehan seksual bukan hal yang bisa diwajarkan.
Seharusnya kita bisa melawan, bukan hanya acuh begitu saja. Jika kau mengalami pelecehan seksual di tempat umum, jangan takut untuk menegur dan melawan. Jika ia menyentuhmu, kau bisa mengikut lengannya, menepis tangannya, atau menginjak kakinya. Jika ia tak kunjung berhenti menyentuhmu, kau bisa menegurnya dan jadikan ia sebagai objek perhatian. Hal tersebut juga berlaku jika kau mengalami pelecehan seksual tanpa fisik. Kau bisa menegurnya dengan cara menatap wajah pelaku. Gunakan bahasa tubuh yang kuat dan katakan, "Berhenti, hal yang kau lakukan salah." Katakan hal tersebut dengan tegas. Sudah saatnya kita semua berjuang bersama, memerangi pelecehan seksual yang salah satunya terjadi di ruang publik. Kita bukan objek yang bisa kalian rendahkan, bukan juga objek yang bisa kalian jadikan fantasi kotor, serta bukan objek pemuas nafsu binatang. Bersama kita bisa lawan pelecehan seksual.